GMS Medan yang selalu membimbing aku dalam kebenaran firman
anniversary. Buah salak, buah naga, buah melon, buah stroberi. Teman-teman, pada tahu nggak GMS Medan anniversary? Selamat ulang tahun GMS Medan yang ke-18. Happy anniversary GMS Medan. Happy anniversary GMS. Semoga semua jemaat di Gereja Maur Sharon bisa sama-sama bertumbuh sesuai dengan visi misi gereja. Happy anniversary GMS. 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 Semoga kita semua makin bertumbuh dan semakin jadi dampak dan berkat bagi orang lain. Happy anniversary. Amin. God bless always. Happy anniversary GMS. Happy anniversary GMS Medan yang ke-18. Selalu menjadi rumah di mana orang-orang bisa mengenal Tuhan dan semakin lagi bertumbuh. Dan pastinya GMS Medan akan terus menjadi dampak bagi banyak orang. God bless you. Happy anniversary GMS Medan. Larinya udah. Lari 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary GMS Medan yang ke-18. Kids mengucapkan Happy Anniversary GMS Medan Yang ke-18 kami berdoa semoga GMS dan gereja semakin bertambah-tambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Halo, kami dari tim Aser mengucapkan Happy Anniversary. GMS Medan yang ke-18. Semoga GMS Medan terus menjadi berkat bagi kota Medan dan jangan lupa yang lain-lain join Aser. Kami dari pendoa mengucapkan Happy Anniversary GMS Medan yang ke-18. Kami dari pendoa rindu jemaat GMS Medan menjadi jemaat yang bertumbuh dan berdoa. Kami dari tim Hospitality mengucapkan Happy Anniversary GMS Medan yang ke-18. Kami rindu jemaat GMS Medan menjadi jemaat yang bertumbuh dan terus melayani. Kami dari S-Pro mengucapkan Happy Anniversary GMS Medan ke-18 tahun. Semoga berkah menjadi luar biasa dalam kota Medan dan sampai Nusantara. Kami dari tim Finals Medan mengucapkan Happy Anniversary ke-18 GMS Medan. Dan kami berdoa GMS Medan terus bertumbuh menjadi gereja yang menjadi jawaban dan memberi dampak yang besar bagi kota Medan. God bless you. Kami dari tim multimedia mengucapkan Happy Anniversary yang ke-18 GMS Medan. Kami mendoakan GMS Medan semakin jadi gereja yang menginspirasi banyak orang, keluarga, dari generasi anak muda sampai ke generasi yang paling dewasa sekalipun, biar GMS Medan terus bertumbuh dan harum namanya. Amin. Kami dari FRC GMS Medan mengucapkan Happy Anniversary GMS Medan yang ke-18. Kita doakan supaya tahun ini misi GMS Sumatera 2030 50 gereja lokal akan tergenapi. Kami dari Pro M mengucapkan Happy Anniversary GMS Medan yang ke-18. Doa kami adalah semakin banyak jemaat yang memulihkan dan memulihkan
misi gereja Mauswan tergenapi. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. PWB GMS Medan mengucapkan Happy birthday yang ke-18. Semoga selalu bersinar. GMS Medan jaya. Shalom Augers. Wow, ini antusias banget karena hari ini adalah ibadah spesial Happy Anniversary GMS Medan yang ke-18. All out banget ya semuanya, pakaian-pakaiannya cerah banget pastinya. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang secara online bisa bergabung dengan kita walaupun secara online tapi pasti apinya tetap sama. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di GMS Medan, boleh dong minta ketersediaannya untuk melambaikan tangannya di mana teman-teman berada. Kalau ada teman-teman nanti akan diberikan welcome card seperti ini oleh tim Usher. Teman-teman boleh ya lambaikan tangannya aja. Nanti tim Usher akan segera datang ke kursinya teman-teman. Dan pastinya untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti jangan langsung pulang, tapi teman-teman bisa mampir di Welcome Lounge. Ada banyak informasi seputaran Gereja Mawar Sharon yang teman-teman bisa dapatkan dan pastinya ada something spesial khusus juga nih untuk teman-teman baru. So, mampir di Welcome Lounge ya yang di Chapel 3 di sudut kanan ruangan dan teman-teman bisa lihat signage yang dipegang oleh tim Usher. Dan pastinya AOG ini gak gokil, gak CG, gak gokil banget kalau teman-teman gak ada CG. Mana nih tangan yang udah ada CG-nya nih, yang udah join dalam CG? Wow, udah 80% ya. Nah, untuk teman-teman yang belum join CG, boleh segera langsung join. Nomornya sudah tertera di layar Anda, boleh nanti langsung WA-kan saja. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya nih soal informasi Connect Group, bisa juga mengambil kartu Welcome Card dengan Usher atau bisa langsung mengunjungi Welcome Lounge. Dan pastinya kita telah membuka pendaftaran kelas MSJ 1 dan 2 One Day Retreat. Kelas MSJ 1 akan diadakan secara onsite dan online, sedangkan MSJ 2 akan diadakan secara online. Dan MSJ adalah kelas untuk pembekalan dasar-dasar kerohanian kita dan di mana kita belajar lebih bertumbuh lagi apa yang harus kita lakukan setelah baptis dan melayani menjadi volunteer. Untuk teman-teman yang mau melayani boleh langsung ikut kelas MSJ 1 dan MSJ 2 ya. Dan MSJ 1 kelas ini akan dibuat pembelajaran semua materi dan diadakan pada tanggal 1 Juni. Kelas MSJ 1 dan 2 dimulai dari pukul jam 9 pagi sampai selesai. Mari setiap Jumat daftarkan diri Anda segera ya, langsung ikuti MSJ ini. Dan mana nih suaranya yang udah siap untuk ibadah? Wow. Oke, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih kami masih bisa hadir di sini, masih bisa berada di rumahmu yang nyaman. Dan kami ingin mendengarkan isi dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh pembicara nanti ya Tuhan. Berkati pembicara nanti dan yang sudah siap berdoa sama-sama kita katakan amin. God bless you. Berawal dari seruan doa, air mata, dan lutut yang bertelut untuk menanam sebuah visi di kota ini. Kebangunan rohani menjadi genting dan penting, sehingga Medan mengambil bagian dalam kegerakan Allah ini. Sebuah langkah iman dimulai 18 tahun lalu, dan kini GMS Medan terus berdiri kokoh dan menjadi benteng iman bagi setiap kota di Sumatera. Mari sepakat serempak melangkah ke ladang baru yang siap dituai dan menjadi kesaksian yang menyentuh banyak kehidupan. Untuk tahun-tahun berikutnya, kita akan segera melihat tuaian kemuliaan. So, are you with me? And do you believe? Yes, we believe. Mari angkat sama-sama bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan.
trusting you alone. Mari sama-sama angkat tangannya. You all things that rise and strangers out. Yes, we are weak, our mighty God is strong. Show us your power, declare of your wonders. We believe in you, we believe in you alone. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. Yes, we believe. Ooh, ooh, ooh. Sing with me. A little prayer is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. Nothing is impossible, but we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. We can do all things that rise and send us out. Yes, we are weak, but Almighty God is strong. Show us your power, declare of your wonder. We believe in you, we believe in you alone. Light your fire, light up your fire. Do again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. Yes, we believe. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Mari semua angkat tangannya. We can do all things that Christ has sent us out. We can do all things that Christ has strengthened us out. Oh, we can do all things that Christ has strengthened us out. One more. We can do all things that Christ has strengthened us out. Show us your power, declare of your wonder. We believe in you, we believe in you alone. Light your fire, light up your fire. Do again your miracles. We believe in you, we believe in you alone. Yes, we believe we can do all things that Christ has sent us out. Yes, we believe we can do all things that Christ. Say what? Yes, we believe we can do all things that Christ has sent us out. Yes, we believe we can do all things that Christ has sent us out. Yes, we believe. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Yeay. Sebab dia datang untuk kita semuanya. Amin. Go clap your hands. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Allah.
Kami datang pada malam hari ini sebab Kau layak terima segala pujian kami, Tuhan. Yes. Datanglah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Sebab Kau besar dan layak dipuji.
panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Oh, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya. Haleluya, segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu, sebab Engkaulah tujuan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda berkumpul datang ke hadirat Tuhan, sebuah tempat terbaik yaitu hadirat Tuhan. Tidak sia-sia kami semua berkumpul dalam hadirat Tuhan, tidak sia-sia kami mencari Tuhan hari ini. Sekalipun Tuhan bisa ditemui di rumah atau dimanapun kami berada, sebab Tuhan Maha Hadir. Tetapi ada tempat spesial di mana kami berjumpa dengan Tuhan, yaitu di bait Allah, bait Roh Kudus. Kami adalah bait Roh Kudus, tapi ini juga adalah bait Tuhan. Terima kasih buat setiap anak-anak muda yang memberi diri, yang mau melayani, yang melayani CG. Setiap orang-orang muda yang ada di tempat ini, semuanya
dikenal oleh Tuhan. Setiap orang di tempat ini namanya dikenal oleh Bapa. Bahkan yang baru pertama kali hadir sekalipun, Tuhan tahu namanya. Dan Tuhan mau bekerja dalam hidupnya. Tuhan akan memberikan masa depan bagi setiap anak muda di tempat ini. Sebab itu bukan perkataan hamba-Mu Tuhan, tapi perkataan Tuhan yang ditulis di Alkitab. Bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Datanglah kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kalau ada setiap anak muda hari ini yang berduka cita oleh karena masalah yang dihadapi, masalah keluarga, kuliah, pekerjaan, apapun itu ya Tuhan, biarlah mereka datang ke bait Tuhan dan mereka dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Berbicara kepada kami mau baca firman dan merenungkan, dan kami akan melakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap anak muda yang mau belajar firman, mencintai Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan buat PAW yang sudah melayani kita. Beritahu kanan kiri, katakan kita juga bisa melayani Tuhan. Itu tadi pakaiannya warna-warni ya. Ya, gara-gara AOG, Pastor Maxi kelihatan lebih mudah. Karena harus ngikutin bajunya ya. Bukan soal baju, tapi soal hati. Lihat kanan kiri, katakan Tuhan melihat hati. Masih tadi waktu menyembah Tuhan di bawah, di kursi itu, by the way kursi kita ini sudah semakin dekat ya. Semakin jaraknya semakin dekat karena pemerintah juga sudah memberikan keleluasaan untuk kita bisa beribadah kumpul sama-sama. Berdoa suatu saat sampai nanti ke belakang sana kursi kita nggak cukup untuk setiap ibadah AOG. Katakan amin. Banyak kampus, sekolah, anak-anak mudanya nggak tahu mau kemana. Mari kita jangkau mereka. Jadi tadi tuh waktu berdiri menyembah Tuhan di bawah teringat. Suatu waktu ada seorang anak muda masih umurnya berapa waktu itu ya? Umurnya 16 tahun kalau nggak salah. Sedang di rumahnya, lalu mengisi liburan gitu ya. Tidak ngapa-ngapain. Lalu datang seorang anak muda yang lain, yang lebih tua. Dia ajak anak muda ini, ayo ikut saya. Liburan kan? Ayo ikut saya. Ada kegiatan anak-anak remaja, kegiatan di satu gedung. Ayo kita pergi ke sana. Dan disitulah anak muda itu ikut pergi selama 3 hari 3 malam. Mengikuti sebuah retreat. Dan disitulah anak muda itu bertobat. Dan anak muda itu ada di hadapan Anda hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pastor Maxi ini dulu masih muda. Sekarang sih masih sedikit kelihatan muda. Tapi sangat mengucap syukur ada seorang anak muda yang waktu itu mau datang ke rumah dan ajak ayo ke ibadah. Ayo pergi retreat waktu itu. Ayo pergi Bible Camp waktu itu. Bible Camp itu adalah pas kenaikan kelas. Gak ngapa-ngapain pas liburan. Tapi ajakan itu kemudian menuntun kepada pertobatan. Karena di Bible Camp itu Pastor Maxi bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Jika tidak, maka hidup saya nggak tahu ada di mana sekarang. Jadi jika Anda hari ini mengajak seseorang untuk datang ibadah, Anda sedang menginvestasikan kerajaan sorga dalam hidupnya. Kelihatannya sih biasa-biasa, apalagi di CG juga, biasa saja, kami kumpulnya cuma 7 orang, 10 orang di connect group. Ya saya WA dia, lalu dia respon dan dia mau datang. Sebenarnya Anda sedang memberitakan kabar baik dalam hidupnya. Komex ini nggak mungkin bertobat jika orang itu nggak panggil pergi ke sebuah Bible Camp. Anda juga mungkin hari ini, Anda tidak akan mengalami berkat Tuhan, berkat pertobatan, mengalami berkat di dalam gereja, dalam rumah Tuhan jika Anda tidak ada jika tidak ada satu orang yang mengajak Anda. Hari ini kita semua ada di sini berkat ajakan seseorang, bukan? Masih ingat gak siapa yang ajak Anda? Kenapa Anda hari ini ada di gereja? Ingat kan siapa yang dulu ajak ke connect group? Lalu siapa yang menawarkan pelayanan? Lalu siapa yang mengajak Anda untuk join dalam pelayanan apa saja? Usher, pendoa, multimedia dan sebagainya. Fotografer, pemusik, drummer kita. Wah keren banget ya.
wanita, jarang drummer wanita tadi. Di gereja, jarang. Ada sih tapi jarang. Berikan tepuk tangan buat drummer kita. Kita mengucap syukur kalau ada orang-orang yang pernah mengajak kita ke gereja. Hari ini ada kaitannya dengan pesan yang Pastor Maxi mau sampaikan. Temanya adalah Glorious Journey. Perjalanan yang penuh dengan kemuliaan. Karena memang itu janji Tuhan. Hai calon bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Yang mau menikah katakan amin. Oke. Suatu saat Anda semua akan berkeluarga. Sekalipun hari ini masih muda. Ada perjalanan kemuliaan AOG kita. Usia Gereja Mawar Sharon hari ini sudah 18 tahun. Artinya banyak di antara Anda yang belum lahir waktu gereja ini didirikan di Kota Medan. Tahu nggak? Gereja Mawar Sharon itu pernah ibadah pertama kali itu di sebuah rumah di Jalan Kenari. Di sebuah rumah di Jalan Kenari. Gereja Mawar Sharon itu pernah ibadah di ada sebuah building rumah makan ya. Di restoran di dekatnya Polonia pada zaman itu. Gereja Mawar Sharon pernah ibadah di Jalan Putri Merak Jingga di sebuah rumah tua selama beberapa tahun. Rumahnya mau roboh, tinggal ditopang pakai besi. Dan kalau ibadah bocor di mana-mana. Komoro waktu lagi khotbah itu ada kecoa lewat di kakinya. Terus Civena waktu itu kayak nunjukin ada kecoa. Hilang konsentrasi khotbah Komoro, Pastor Moro yang ada di Singapura hari ini. Jadi waktu Pastor Moro lagi khotbah, tahu dikasih tanda. Jadi lagi preaching, terus kakinya gini. Itu banyak cerita lucu begitu. Anak-anak muda waktu itu ya, benar-benar menganggap Gereja Mawar Sharon itu sebagai my home. Sekarang Gereja Mawar Sharon tidak ada lagi nama-nama apa gitu ya. Dulu ada Gereja Mawar Sharon Palembang kita namakan Lighthouse. Lalu Gereja Mawar Sharon Pekanbaru kita namakan True Vine. Lalu Lampung kita namakan apa ya? Living Water. Medan kita namakan Gereja Mawar Sharon My Home. Kepanjangannya adalah My Heart for Medan. Sampai hari ini sih kita udah gak pakai, tapi dalam hati itu ada My Home. Anak-anak muda pada waktu itu, mereka sebegitu cintanya sama gereja, mereka pulang sekolah bawa botol minum itu ya. Saking banyak anak muda yang pulang dari sekolah bawa botol minum, itu mereka banyak kelupaan di sekretariat gereja tempat ibadah. Sampai komeksi waktu itu jadi full timer, ngumpulin botol minum. Puluhan ini kalau mau dijual bisa. Setiap minggu ada aja botol minum kelupaan. Mereka pulang dari sekolah izin orang tua, masih pakai baju sekolah, bungkus makan nasi padang, langsung datang ke sekretariat, latihan drum, latihan dance, ikut pelatihan ini, pelatihan itu, nanti sore hari dijemput orang tua. Hari ini AOG yang awal-awal itu sudah berkeluarga semuanya. Kita belum lahir, Anda belum lahir, banyak di antara Anda, 18 tahun yang lalu. Dan jadi kita harus ingat bahwa kegerakan Gereja Mawar Sharon itu lahir dari anak-anak muda. Katakan, saya akan teruskan. Beritahu kanan kiri, kita akan teruskan gereja ini. Siapa nanti akan khotbah di depan seperti Pastor Maxi? Anda semua. Ada banyak kok di sini preacher-preacher yang diurapi Tuhan. Hah? Saya? Coba lihat kanan kiri. Lalu pura-pura kaget. Hah? Saya? Gitu. Ya. Saya. Lalu Anda tutup. Iya betul, Anda. Gitu. Pastor Maxi ini pemalu, gak mungkin khotbah lah di depan orang. Kayak mana mau ku bilang ya? Kata orang Medan. Masa orang pemalu begitu bisa khotbah? Bisa. Anda juga bisa dipakai Tuhan. Kita mau mendirikan 50 gereja lokal. Ada banyak cerita ya. Banyak cerita di dalam kita ini mendirikan Gereja Mawar Sharon. Anak muda banyak sudah pergi ke luar negeri. Banyak juga yang pergi keluar kota, pindah kota, ada yang sudah berkeluarga, lahir dari pergerakan anak-anak muda. Tapi itu semua melambangkan sebuah perjalanan yang penuh dengan kemuliaan. Pastor Maxi mau baca firman Tuhan, Mazmur 27 ayat yang pertama sampai 6. Ya. Simak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Siapa Daud? Raja, ya. Tuhan ada terangku dan keselamatanku.
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemah-Nya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Perikop ini dalam sekali artinya. Cuman Pastor Maxi mau beritakan kepada setiap anak-anak muda di sini secara sederhana. Katakan glorious journey. Tuhan itu mau menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Waktu kita masih SD, waktu kita masih kecil, waktu masih TK bahkan, waktu masih bayi, bayi itu punya kemuliaan. Percayalah, setiap Anda waktu lahir, imut-imut. Orang tua banyak yang nangis lihat bayinya. Bapak Anda waktu peluk Anda menangis terharu dan berkata, mirip saya. Lalu dia berkata, mirip kamu. Hai istriku, istrinya berkata, enggak, mirip kamu. Lalu mereka bertengkar. Enggak, pokoknya bayi itu punya kemuliaan. Lalu Anda, tapi waktu jadi bayi belum bisa bicara kan? Ada struggle-strugglenya waktu jadi bayi. Tapi kita enggak terus jadi bayi. Kita harus jadi SD, SMP. Waktu sekolah SD ada kemuliaannya. Udah bisa belajar baca, belajar nulis. Tapi ada struggle-nya. Mulai merasa enggak nyaman ada di kelas karena ada orang lain. Nangis waktu hari pertama diantarkan papa mama waktu ke sekolah kan? Nggak mau ditinggal, ada struggle-nya. Setiap naik kelas ada pergumulannya. Tapi bukan berarti karena ada pergumulan maka kita nggak mau naik kelas. Jangan sampai karena ada pergumulan kita nggak mau naik kelas. Setiap pergumulan itu, setiap naik kelas, setiap fase kemuliaan pasti ada pergumulan. Tapi semakin naik kelas, kemuliaannya semakin besar. Dulu banyak di antara Anda yang doa pun gemetar kan? Suruh doa makan di CG. Kita ada abis ini CG kita udah selesai, ada makanan, yuk doa yuk, kamu doa, aduh jangan saya lah, yang lain aja, doa makan aja gemetar. Percayalah, Pastor Maxi juga ngalami begitu, suruh doa makan langsung gatal sekujur tubuh, gatal di leher, di belakang, kamu aja lah, gatal di kaki, kamu aja lah doa, apalagi disuruh sharing, wah itu gak tidur 3 hari 3 malam. Tapi hari ini banyak di antara Anda yang sudah bisa melayani, ada di stage. Ada kemuliaan makin besar yang kita alami. Tapi apa rahasianya mengalami kemuliaan-kemuliaan itu? Lihat di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Katakan tegaklah kepalaku. Apa maksudnya tegaklah kepalaku? Setiap anak AOG artinya begini. Anda itu akan mengalami bersama dengan Tuhan. Anda akan alami kemuliaan di mana setiap anak muda yang tempat ini gak akan merasa malu dengan hidupnya. Anda bukan orang yang tertunduk malu. Maka tegaklah kepalaku artinya orang itu penuh kemuliaan. Dia menatap masa depannya dengan hikmat dari Tuhan. Dia menatap masa depannya dengan iman. Anda nggak lagi malu tentang latar belakang hidup Anda. Anda nggak malu dengan perjuangan hidup Anda. Anda nggak jadi anak muda yang tertuduh terus. Seperti pemazmur, Daud pernah mengalami kepalanya tertunduk terus. Dia dikejar-kejar sama siapa? Sama Raja Saul, mau dibunuh. Jadi penjahat, seolah-olah dia ini penjahat perang padahal dia orang benar. Banyak juga di antara kita lahir dari keluarga begini, masalah keluarga, papa dan mama bertengkar, masalah rumah tangga, Anda malu kalau ketemu orang. Anda merasa bahwa berkatnya orang lain lebih indah daripada berkat Anda. Anda tertunduk pergi ke sekolah, gak mau melihat kepada orang lain.
rasanya kalah tentang hidup ini, dalam hidup ini. Anda merasa tertuduh terus dengan dosa Anda. Anda merasa nggak bisa saya jadi orang kudus tuh nggak bisa ya. Banyak sekali tantangan yang saya alami. Anda menjadi orang yang tertekan terus. Kalau bisa nggak usah orang lain lihat saya. Betul sih, kita harus rendah hati. Tapi nggak mungkin, kita harus bersinar kata firman Tuhan. Ada orang nggak nampak tapi tetap sombong kok. Ada orang di rumah nggak pernah keluar tetap sombong. Ada orang tampil melayani Tuhan tapi tetap rendah hati, ada juga. Tapi jadi bukan soal nggak tampil atau tampil. Setiap anak muda di tempat ini harus percaya bahwa Tuhan menegakkan kepalanya. Sekalipun iblis menekan dan menuduh, kamu bukan siapa-siapa dari latar belakang keluarga begini. Kamu juga bukan orang yang fasih berbicara, kamu gak ada talentanya. Kalau dibanding yang lain, talenta kamu cuma satu. Kamu gak bisa diandalkan, kita merasa tertuduh terus. Hari ini, Pastor Maxi mau semua belajar. Tegakkan kepalanya. Karena ini janji Tuhan, maka tegaklah kepalaku. Katakan memandang ke depan. Pastor Maxi itu kalau di Manado itu ada, nggak jauh dari kota Manado itu ada sebuah kota kecil, tempat pacuan kuda. Ya, tempat pacuan kuda, kudanya gede-gede. Dan beberapa minggu yang lalu, waktu lagi liburan, Pastor Maxi naik kuda di sebuah tempat di Medan. Teringatlah waktu itu, waktu masih kecil kadang pergi ke pacuan kuda. Naik kuda itu, kalau naik kuda nggak boleh bongkok. Ada yang pernah naik kuda di sini? Ah iya, pasti liburan kemarin kan? Enggak, beberapa di antara Anda naik kuda. Itu naik kuda ya, Anda harus gagah, pegang saddle-nya, talinya. Anda harus gagah seperti pahlawan. Kuda itu mau bergerak sekencang apapun, tetap mata ke depan. Itu namanya jadi seperti anak raja tuh begitu. Jangan sampai Anda hari ini ke gereja, tapi merasa tertuduh terus, melihat ke bawah terus. Ada apa sih di bawah? Coba cari. Di bawah kursi itu ada apa sih sebenarnya? Lihatlah ke depan. Tuhan mau Anda tegak kepalanya. Penuh kemuliaan. Dikatakan begini, tegak kepalaku. Aku mau bernyanyi dan bermazmur. Di ayat yang ke-6 dikatakan, bagian terakhir, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Inilah tujuan daripada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan tujuan kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah kepala kita tegak, penuh kemuliaan. Yang kedua adalah kondisi hati di mana kita ini mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita ini tidak didikte dengan keadaan. Orang yang bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, dia nggak dikalahkan dengan situasi apapun. Kita ini kalau punya hati mau memuliakan Tuhan, artinya sekalipun dosa atau keadaan kita begitu menekan kita, kalau berdosa harus bertobat. Tapi sekalipun kondisi keluarga kita atau kondisi apapun di sekeliling kita begitu buruk, kalau kita berani bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita nggak didikte dengan keadaan. Iblis bisa melemparkan tuduhan kepada kita. Kamu gak diberkati, kamu keturunan orang miskin, kamu gak mungkin berhasil. Kamu anak muda yang biasa-biasa saja. Gak apa-apa kita berkata, memang saya biasa, tapi Tuhanku luar biasa. Inilah tujuan daripada setiap kemuliaan yang kita alami. Dalam perjalanan kita sebagai anak muda, suatu saat setiap Anda akan bekerja, lalu suatu saat Anda akan membangun hubungan, punya hubungan yang manis dalam restu Tuhan. Sudah waktunya Anda pacaran. Lalu Anda akan menikah, diberkati. Lalu Anda akan punya anak. Bahkan suatu saat Anda akan jadi opa oma. Suatu saat Anda akan lihat anak Anda diberkati oleh Tuhan. Pastor Maxi mau perjalanan setiap Anda adalah perjalanan penuh kemuliaan. Tapi harus tahu, harus mengerti bahwa setiap kemuliaan itu hanya bisa didapatkan ketika wajah kita tegak melihat ke depan. Bukan sombong ya, bukan angkuh. Menegakkan kepala artinya Tuhan gak mau kita tertunduk terus. Tuhan mau kita memandang ke depan. Lihat ke depan dengan berani. Sekalipun ada banyak tuduhan dalam hidup Anda. Dan berusahalah memuji Tuhan setiap waktu. Di mana? Di gereja. Memuji Tuhan di mana? Di CG. Memuji Tuhan dengan pekerjaan dan pelayanan kita. Waktu Anda melayani, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan? Waktu Anda melayani
PAW, Anda melayani sebagai CGL, sebenarnya Anda sedang memuliakan Tuhan dengan semua talenta Anda. Walaupun gak perfect. Gak harus jadi pendeta baru melayani. Harus sekolah teologi kah baru melayani? Enggak. Waktu sekolah, waktu kuliah, sambil melayani Tuhan jadi usher. Welcome home, silahkan mengantarkan ke tempat duduk, itu juga pelayanan. Mungkin ada orang datang penuh pergumulan, tapi waktu lihat senyum, ya kita pakai masker nggak kelihatan senyumnya. Senyum di mata kelihatan sih. Kita mengajak mereka, membersihkan duduk, mereka merasa dikasihi. Itu pelayanan menyenangkan hati Tuhan. Katakan tegaklah kepalaku. Katakan bernyanyi dan bermazmur. Bahasa Inggrisnya berkata begini, my head will be lifted up. My head be lifted up. Kepalaku akan terangkat. Artinya aku nggak malu lagi. Aku nggak dituduh lagi dengan keadaan. Jangan malu ya kalau papa mama Anda sederhana ya. Jangan malu ya. Jangan malu kalau Anda merasa Anda dari keluarga yang nggak punya apa-apa. Jangan malu. Anda nggak pernah kebetulan lahir di sana. Jangan pernah berkata, Tuhan saya kalau bisa memilih saya mau lahir di keluarga yang begini-begini. Jangan. Waktu Anda lahir di keluarga begitu ada rencana Tuhan yang indah sekali. Yang gak bisa kita jelaskan hari ini. Nanti ke depan kita bisa jelaskan. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan banyak sekali kerikilnya. Tapi waktu kita menengok ke belakang kita melihat, wow Tuhan kok bisa tolong saya ya. Padahal keluarga saya begini, padahal papa mama saya begini. Padahal saya ini bukan orang yang punya banyak, saya bukan orang yang punya pendidikan tinggi. Puji Tuhan kalau bisa pendidikan tinggi. Tapi Tuhan bisa memakai semua orang apapun kondisi orang itu. Bermazmur bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi memang dalam perjalanan kita ini, dalam perjalanan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain itu banyak sekali tantangan. Setiap hari kata firman Tuhan, iblis itu mengaum sekeliling kita. Dia mau telan kita. Setiap hari waktu bangun tidur, waktu melakukan sesuatu, malam hari, waktu Anda sendirian, waktu Anda di CG, lalu salah paham begitu ya. Jangan berkata nggak mau CG lagi jangan. Masa mundur sih? Itu masalah nggak melebihi kekuatanmu. Jangan suka jadi anak muda dan berkata sedikit ngomong begini, aku kepahitan sama temanku. Kepahitan itu jauh banget. Mau tahu yang namanya pahit? Mau tahu yang namanya pahit? Gak seperti yang Anda alami. Pahit itu seperti yang Ayub alami. Ayub itu anak-anaknya semua meninggal. Semua pekerjaannya habis. Istrinya berkata, kamu masih mau doa sama Tuhan? Tuhan itu kan izinkan semua hartamu hilang. Anak-anakmu juga mati semuanya. Ngapain kamu doa lagi? Gini aja, kutuki aja Tuhan yang kamu sembah. Lalu kamu matilah, itulah pahit. Jadi kalau cuma beda pendapat di CG, aku kepahitan. Enggak lah, itu enggak kepahitan. Levelnya belum masuk ke kepahitan. Kalau kepahitan itu ya seperti Ayub. Kalau memang mau mengalami kepahitan. Tapi anak muda di sini enggak suka kepahitan sih. Kelihatan dari matanya. Suka yang manis aja. Mau tahu yang manis? Lihat kanan kiri. Makanya banyak semut di sini. Boleh juga di CG ngomong gini, kok banyak semut di sini ya? Kok bisa nggak ada? Ada, tadi ada. Karena banyak yang manis di sini. Di Mawar Sharon, gereja Mawar Sharon, Sun Plaza, banyak semut di AOG. Karena semuanya manis. Tantangannya itu setiap hari kita ini mau dijatuhkan oleh roh jahat. Makanya yang pertama, serangan dari luar itu luar biasa. Tantangan yang kedua, ada serangan yang bukan dari luar. Serangan dari dalam. Apa itu? Serangan dari dalam itu apa? Kita sendiri. Kalau iblis gak serang kita, kadangkala iblis mau diri kita serang diri kita. Coba Anda bercermin. Lalu Anda lihat hidung Anda. Anda perkirakan tinggi badan Anda. Lalu Anda nyanyi, coba diukur-ukur suara Anda bagus nggak? Tiba-tiba mulai ada muncul dalam hati begini. Memang kamu nggak ada apa-apanya. Itulah tantangan dari dalam. Kadang iblis nggak bisa jatuhkan kita dari luar. Tapi iblis berusaha pengaruhi hatimu supaya hatimu sendiri menghakimi dirimu sendiri. Sehingga Anda merasa, aduh, kalau lihat teman saya ini ya, talentanya banyak sekali, bisa ini, bisa itu. Saya gak ada apa-apanya. Kalau dibanding teman saya itu, aduh enak banget ya teman saya.
hati-hati, iblis sedang hancurkan Anda dari dalam. Kalau iblis gak bisa hancurkan Anda dari luar, mau telan Anda seperti singa yang mengaum-ngaum kata firman Tuhan. Iblis mau hancurkan Anda seperti kanker dari dalam. Kanker itu gak pernah dari luar, selalu dari dalam. Gak kelihatan, hati kita harus dijaga. Makanya kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari dalamnya terpancar kehidupan. Hari ini jangan hakimi dirimu sendiri ya. Kalau memang ada merasa tertuduh karena dosa, minta ampun sama Tuhan. Tapi jangan hakimi. Dunia ini sudah sering hakimi Anda. Tapi Tuhan Yesus mati buat Anda supaya Anda tahu bahwa hidup Anda berharga. Jangan lihat bentuk mata hakimi. Kenapa mata saya begini? Percaya nggak? Ada orang yang matanya besar, pingin jadi matanya sipit. Percaya nggak? Ada. Matanya besar ya, bulat gitu. Pastor Maxi pernah menemukannya, orang berkata begini, mata saya terlalu bulat. Kalau bisa dioperasi agak dibuat sipit gitu. Percaya nggak Anda? Bahwa ada orang yang matanya sipit, pingin digedein. Kalau bisa ada lipatannya di atasnya. Mama-mama di antara Anda, setiap waktu Anda lahir yang dilihat kelopak matanya. Banyak kok. Percaya nggak? Ada orang yang kulitnya putih, pingin dihitamin. Nah di Bali sana banyak bule pingin menghitamkan kulitnya. Hanya orang Indo lah yang kalau liburan tuh bawa payung. Aduh, sunblock lah apa semua kalau bisa. Wah, udah gak kelihatan lagi wajahnya. Jangan hakimi dirimu sendiri. Kalau Anda lihat rambut Anda keriting, jangan berkata kenapa Tuhan gak kasih rambut saya lurus ya. Enak tuh sana, teman saya lurus rambutnya kok bisa halus gitu ya. Yang rambut lurus lihat yang keriting berkata enak ya, gak perlu ke salon dikeritingin. Semua orang itu unik. Setiap orang itu harusnya berbahagia dengan kondisinya. Sebagaimana dia lahir. Bersyukurlah dengan keadaan Anda. Kalau lihat yang tinggi jangan berkata bagi dong tingginya. Percaya nggak? Ada orang merasa tinggi banget, itu kalau naik pesawat selalu tersiksa. Pendek kursinya. Kalau naik pesawat tuh, aduh nggak enak. Pernah nggak Anda naik pesawat dan Anda tinggi? Paling enak kan yang tingginya ideal. Serasa VIP. Serasa first class. Wah bisa selonjorin kaki. Masing-masing ada kemuliaannya. Kalau iblis gak bisa hancurkan Anda dari luar, dia mau hancurkan Anda dari dalam. Hati-hati, jangan hakimi diri, serahkan hati kepada Tuhan, serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Anda merasa tidak pengalaman, gak bisa lihat masa depan, masih muda, selalu tertuduh, dan sebagainya. Satu-satunya kunci untuk kita menang, apa? Di ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, munculkan di screen. Satu-satunya cara supaya kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan di setiap perjalanan hidup kita itu ada di ayat yang keempat. Berkata begini, 3, 2, 1. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Katakan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apa maksud ayat ini sehingga memaknainya jadi berkat buat kita supaya kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Pastor maksudnya apa ya? Komeksi, maksud daripada ayat ini apa ya? Diam di rumah Tuhan artinya begini. Kalau setiap anak muda itu memahami tentang gereja, maka dia akan benar-benar tinggal di dalam gereja, artinya mencintai rumah Tuhan, maka anak muda ini akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, percaya. Percaya hal ini, firman Tuhan mengatakannya, kalau hatimu ada di gereja, maka engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang makin besar dalam kemuliaan. Kalau seorang anak muda itu mencintai, maksudnya tinggal di rumah Tuhan apa sih? Apakah kita pindah dari rumah kita di gereja itu ada kamar nggak sih saya mau tinggal di rumah Tuhan? Maksudnya tinggal di rumah Tuhan itu apa? Maksudnya begini, sekalipun Anda kuliah dan kerja, tempat tinggalmu jauh. Tapi kalau hatimu selalu rindu kepada rumah Tuhan, selalu rindu mau join CG,
selalu rindu tentang makna-makna hal-hal rohani. Selalu pingin, kalau bisa sudah hari Sabtu, saya mau ke gereja, pingin melayani. Kalau bisa, saya mau cepat-cepat pulang waktu liburan. Saya pingin ibadah lagi hari Sabtu, saya kangen sama rumah Tuhan. Itulah maknanya tinggal di rumah Tuhan. Artinya hatimu itu selalu terpaut sama gereja. Apakah kita harus tinggal di gereja? Enggak, hatimu tinggal di gereja. Hati-hati, karena ada banyak orang suka pelayanan di gereja, tapi hatinya sudah enggak ada di gereja. Jadi maksudnya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa apa ya? Jadi pendeta? Enggak semua orang jadi pendeta. Kalau semua orang jadi pendeta, siapa jemaatnya? Gini aja, saya jemaat, Anda pendeta, nah, silahkan khotbah. Enggak ada kan? Enggak mungkin semua orang jadi pendeta. Masing-masing punya panggilannya. Tapi kunci supaya mengalami perjalanan yang penuh kemuliaan adalah, katakan kunci, tinggallah di rumah Tuhan. Maksudnya begini, walaupun Anda masih muda, ketika Anda ada di kampus, Anda pingin sekali, senang ya kalau saya pulang begini nanti malam mau ada CG Zoom, belum bisa onsite misalkan. Aduh, kalau sudah bisa onsite, saya mau hadir di sana. Hatimu selalu suka hal-hal rohani. Hatimu selalu pingin ke gereja. Anda suka mendengarkan lagu rohani. Anda pingin join, Anda pingin ada di sebuah wadah. Anda pingin melayani Tuhan. Itu yang namanya tinggal di rumah Tuhan. Bukan berkemah di sana, bukan tinggal di rumah Tuhan. Artinya di sini kemudian banyak tenda. Mandi, makan di sini, enggak. Hatimu itu selalu berpaut, selalu pingin dan rindu sama gereja. Pastor Maxi waktu masih kecil pernah buat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Waktu itu tiba-tiba saja dalam hati berkata begini, enak ya kalau ke gereja yang didengarkan firman Tuhan ya. Padahal masih kecil. Lalu buat janji sama Tuhan begini, Tuhan 52 minggu saya nggak mau ada 1 minggu kelolosan saya nggak ke gereja. Padahal masih kecil. Memang dasarnya mau jadi pendeta. Tapi yang nggak mau jadi pendeta pun tetap hatinya harus begitu. Ayo kita buktikan, Pastor Maxi sudah lihat belasan tahun. Orang yang selalu hatinya berpaut sama gereja, berpaut sama kegiatan rohani, pingin pergi ke sana, pingin doa. Rasanya haus, pingin doa, pingin pulang segera dari kampus, pingin doa, pingin berlutut, pingin nyembah Tuhan, pingin dengar lagu. Orang begitu hatinya kuat. Diam di rumah Tuhan artinya begini, hatimu ada di perkara rohani. Hatimu ada di gereja. Kangen tuh kalau liburan, bukan berarti gak boleh liburan. Ya harus, gereja harus memberikan keseimbangan. Kalau libur sama keluarga silakan pergi. Tapi waktu pergi liburan ada rasa kangennya tuh. Aduh pingin ada di Sun Plaza gitu. Hatimu ada di CG, suka ibadah, suka dengar lagu rohani, rindu baca Alkitab, rasanya pingin baca gitu. Itu namanya diam di dalam bait Allah. Hatinya tuh di bait Allah. Orang yang ditanam di dalam bait Allah, kata firman Tuhan, akan bertunas di pelataran. Artinya orang yang hatinya di gereja, hatinya sama perkara rohani. Orang ini kalau di luar kelihatan sama orang, hatinya lain. Suka perkara-perkara rohani. Ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Kalau lihat orang ini menyenangkan ya. Senang sekali kalau lihat orang ini. Orang ini bisa membawa diri dengan baik karena dia terlatih di gereja. Semua tantangan kita, yang tantangan dari luar, dari dalam, kita akan tangani, kita akan atasi kalau kita ada di gereja. Kalau hati kita itu berpaut sama gereja. Karena dikatakan, ia melindungi. Artinya Tuhan itu melindungi kita di ayat yang kelima. Ia melindungi aku di dalam pondoknya. Masa Tuhan punya pondok? Tuhan kan di sorga. Tuhan gak ada pondok. Pondok Tuhan apa? Gereja. Jadi kalau orang itu ada di gereja seperti Anda hari ini suka ibadah, maka ada janji Tuhan di sana. Dikatakan begini, ia melindungi aku dalam pondoknya. Ada perlindungan Tuhan di pondok. Ada perlindungan Tuhan waktu kita ini ada di dalam gereja. Waktu ada serangan dari roh jahat, waktu kita ini hatinya di gereja, kita suka hal-hal rohani. Waktu iblis mau taburkan hal-hal buruk dalam hidup kita punya kekuatan untuk bisa menolaknya. Tiba-tiba kita bisa ngomong begini, aduh kalau saya berbuat dosa, saya nggak mau. Saya mau pelayanan loh, hari Minggu saya mau pelayanan. Bukan berarti nggak pelayanan boleh buat dosa.
Artinya begini, waktu serangan itu datang, dan kita ini ada dalam rumah Tuhan, kita ada dalam kegiatan gereja, minimal ngingat pelayanan, kita nggak mau buat dosa. Nggak mungkin kan sharing di sini kemarin berbuat dosa. Artinya ada benefit yang baik, ada keuntungan waktu kita ada di gereja. Kita nggak mau sembarangan hidup, bukan? Nggak mungkin kan Anda bawa mobil, Anda lari sekencang-kencangnya, diklakson semua orang di jalan, dipepet terus beca itu kalau bisa jatuh ke kiri karena Anda mau lewat, di belakang mobil Anda ada tulisan Army of God. Minimal begini, kalau Anda ada di gereja, minimal Anda mulai berpikir untuk hidup benar. Apalagi kalau benar-benar tertanam. Coba kalau Anda anaknya Presiden Jokowi, Anda mau buat sesuatu mulai mikir, bapak saya dibuat malu nggak karena saya. Waktu Anda ada di gereja, tertanam, Anda mulai mikir tentang masa depan Anda. Itu jadi ada keuntungan kalau pergi ke gereja, ada keuntungan kalau di CG. Jadi pemimpin itu, kalau Anda jadi pemimpin CG, pertama-tama keuntungannya selalu untuk Anda. Kok bisa? Begini, kalau kita nggak jadi CG, bahkan Pastor Maxi nggak jadi pendeta, Tuhan tetap Tuhan. Artinya kalau nggak ada namanya Pastor Maxi di bumi ini, nggak ada ruginya, Tuhan nggak rugi. Jadi waktu Tuhan angkat Anda jadi pemimpin, selalu keuntungannya untuk Anda. Waktu Anda jadi leader, jangan berbeban berat, aduh leader, mau sharing apa nanti ya, aduh. Percaya deh semua orang ngalami gitu kok. Doa saja, baca satu ayat, renungkan, saling berkati. Nanti lama-lama Tuhan kasih hikmat. Jadi kalau melayani selalu benefitnya untuk Anda, selalu. Karena dikatakan, ia melindungi. Jadi ada perlindungan bagi setiap orang yang ada dalam pondoknya Tuhan. Gereja adalah pondoknya Tuhan. Tuhan akan berikan perlindungan bagi setiap anak-anaknya. Setiap orang yang hatinya berpaut sama gereja. Ada perlindungan Tuhan. Yang kedua dikatakan, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Tadi pondok, sekarang kemah. Kemah Tuhan itu di mana sih? Ya di gereja. Tuhan itu nggak punya kemah. Kemahnya itu ada di sorga sebenarnya. Tapi kemahnya di bumi adalah gereja. Waktu hati kita berpaut sama hal-hal rohani, maka kita akan dibuat Tuhan, disembunyikan Tuhan. Disembunyikan dari apa sih? Disembunyikan dari apa? Disembunyikan dari diri sendiri, yang menghakimi diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata, kita disembunyikan di dalam kemahnya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Jadi dalam kemah Tuhan, di dalamnya tuh ada persembunyian. Secret place, bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita ada di gereja, hati kita ingin melayani, masih muda, suka hal-hal rohani, maka Tuhan akan bawa kita ke secret place. Secret ini bukan untuk menolong kita dari musuh di luar, bukan. Secret place itu menolong kita dari kedagingan diri sendiri. Tuhan menyembunyikan kita dalam secret place-nya. Menyembunyikan kita yang sebenarnya dari diri kita yang gak suka dan gak mau hal-hal rohani. Jadi kalau ke gereja itu banyak sekali. Hidup di gereja artinya mencintai ibadah itu banyak sekali membentuk diri kita. Keuntungannya banyak. Ia melindungi kita, ia menyembunyikan kita, dan dikatakan ia akan mengangkat aku ke gunung batu, kata firman Tuhan. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, ayat yang kelima. Maksudnya Tuhan angkat ke gunung batu itu gimana? Waktu kita ada di gunung batu, itu adalah tempat tinggi di mana kita bisa melihat sangat jauh. Orang yang ada di dalam bait Tuhan, yang suka hal-hal rohani, orang itu akan diberi mata yang tajam, mata rohani, untuk memahami hal-hal yang akan datang. Waktu Anda nggak ke gereja, nggak mengalami namanya sharing-sharing dengan firman, Anda jalani hidup Anda biasa-biasa. Tapi waktu Anda jadi anak Tuhan, sudah mulai sharing, sudah mulai mimpin CG, Anda mulai jadi lebih dewasa, mulai ngerti tentang masa depan. Iya kan? Karena sering diomongin di gereja. Anda mulai mengerti, oh iya ya, saya harus berdoa supaya saya masa depannya indah. Oh gitu ya. Anda jadi lebih dewasa, kata firman Tuhan. Orang yang memahami firman, itu lebih berhikmat dari orang berambut putih. Jangan Anda pulang lalu berkata, Pak, saya lebih berhikmat dari Papa. Anda cari perkara. Maksudnya gini,
Anda akan memahami hal-hal yang bahkan orang tua alami, Anda akan alami juga. Perkara-perkara yang kayaknya dalam, tapi AOG bisa memahaminya. Tiba-tiba Anda ketemu orang tua, Anda bisa nyambung, omongannya bisa nyambung. Walaupun masih muda. Ya Pak, oh oke. Oh puji Tuhan. Oh mereka akan kaget, masih muda ini. Kok bisa memahami perkara-perkara orang dewasa? Karena Alkitab. Tuhan bawa kita ke tempat yang tinggi, artinya orang-orang yang suka ada dalam kegiatan gereja, mendengar kesaksian, membaca firman, memuji Tuhan. Orang ini adalah orang bisa memahami jauh lebih dalam, bisa melihat jauh kepada kehidupan yang akan datang. Bertahun-tahun yang akan datang, orang ini bisa melihat karena dia ada di Bukit Batu. Dia bisa melihat sangat jauh seperti Musa waktu ada di gunung melihat tanah Kanaan. Banyak benefitnya kalau kita pergi ke gereja. Banyak hal-hal yang baik kalau kita suka CG dan melayani. Tuhan dimuliakan betul, tapi keuntungannya kalau kita suka kegiatan rohani, suka ibadah, selalu untuk kita. Karena Tuhan gak pernah turun tahta sih, atau kurang kemuliaan kalau kita gak memuji. Misalkan ya, Pastor Maxi gak memuji Tuhan. Pastor Maxi gak pernah lahir. Pastor Maxi gak pernah melayani Tuhan. Ya dia tetap Tuhan. Gak ada kita, Tuhan tetap Tuhan. Jadi kalau Tuhan berikan kesempatan melayani, banggalah. Berarti kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Ini baru pembukaan, masih 2 jam lagi. Waktu tinggal 3 menit. Wah, gini aja. Jadi apa yang harus kulakukan nih? Pastor, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya ada di bait Tuhan, kalau saya ada di gereja, prinsip apa yang akan kulakukan? Yang pertama prinsip yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menyaksikan kemurahannya. Karena firman Tuhan berkata begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Katakan melihat kemurahan Tuhan. Jadi kalau Anda datang ke gereja, beribadah kayak saat ini, Anda melayani, senantiasa matanya harus kepada kemurahan Tuhan. Bahasa Inggrisnya berkata, to see how wonderful you are. Kalau saya datang ke gereja, di baitnya Tuhan itu, saya harus melihat, to see how wonderful Tuhan itu. Setiap kali kita ke gereja, mata kita sama Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Melihat, oh Tuhan itu baik ya, lihat teman saya ini yang saya ajak ke gereja. Dulu loh hidupnya hancur banget. Gak ada sukacita sekarang waktu saya lihat. Bahkan saat ini teman yang saya ajak sudah melayani Tuhan. Waduh indahnya. Dia main musik, main keyboard. Beri tepuk tangan buat pemain keyboard kita. Pastinya di suatu waktu ada orang ngajak dia ke gereja kan. Yang ngajak pasti bersukacita. Senangnya dulu ya dia nggak melayani. Melihat kebaikan Tuhan itu artinya melihat juga orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita yang nggak bersukacita jadi bersukacita waktu ke gereja. To see how wonderful Tuhan itu dalam hidup kita. Kemurahannya baik banget, banyak sekali kasih karunia Tuhan. Mendengar kesaksian orang, saya melihat kemurahan Tuhan. Tantangannya besar juga sebenarnya. Waktu kita ke gereja tantangannya apa? Kenapa kita kadang gak lihat kemurahan Tuhan? Kita lihatnya begini waktu ke gereja. Gereja itu sama saja. Lihat papa saya suka ke gereja. Tetap aja gak jadi berkat papa saya. Waktu kita suka ke gereja, terus kita jadi malas ke gereja. Hanya karena melihat ada orang gak bertumbuh. Itu kita kalah. Karena Tuhan Yesus juga pernah melihat ahli-ahli Taurat. Mereka hafal Alkitab, tapi mereka gak cinta Tuhan. Masa akan karena orang berdosa kita gak bertumbuh? Masa akan hanya karena lihat ada teman Anda DO? DO ya benar ya? Anda pulang ke rumah dan berkata, Papa Mama saya gak mau kuliah lagi. Papa Mama berkata, kenapa? Ada teman saya gak mau kuliah lagi. Kalau gitu saya pun gak mau kuliah. Nah, kan gak nyambung ya? Itu kayak Anda lihat orang lain jatuh. Dia di gereja loh. Kok jatuh? Aduh, kalau gitu saya nggak ke gereja lagi. Itu namanya nggak nyambung. Karena bukan teman Anda yang mati buat Anda di kayu salib. Kristus yang mati buat Anda. Masa iman Anda tergantung orang lain? Sedih ya kalau lihat teman jauh dari gereja. Doakan dia. Tapi jangan terinspirasi pergi dari gereja.
Lihat orang masalah di CG berkata, nggak mau melayani lagi. CG itu penuh dengan orang-orang munafik. Justru karena banyak orang munafik, Anda harus masuk ke dalamnya. Ubah komunitas itu jadi orang yang menarik. Komunitas munafik diubah jadi komunitas menarik. Enak kan kata-katanya ya? Munafik dan menarik. Bisa upload di Instagram. Lalu pakai hashtag I love CG. Jangan lupa tag ungkapan Pastor Maxi. Enggak perlu. Tolong follow ya leader-leader Anda di Instagram. Cimegi belum di follow ya. Kalau belum ada yang follow, kita doakan. Enggak perlu. Ya namanya leader Anda lihat dan doakan ya. Yang followernya cuma 15, bersukacitalah. Anda gak ditentukan follower banyak. Ada seorang anak muda, dia cuma menggembalkan 2 atau 3 ekor domba. Tapi karena setia Tuhan jadikan dia raja. Namanya Daud. Jangan sedih kalau yang like saya cuma 2. Itu kayak Daud menggembalakan 2-3 ekor domba. Kadang-kala gak ada yang like, sudah seminggu. Gak apa-apa, yang penting Tuhan like Anda. Oke? Beritahu kanan kiri, katakan gak apa-apa. Katakan begini, tetap upload yang baik. Jangan curhat ya, di IG jangan curhat. Jangan curhat. Nggak menunjukkan AOG sebenarnya itu. Ya, menyaksikan kemurahan Tuhan itu artinya to see how wonderful Tuhan itu. Mata, kalau kita ke gereja selalu memandang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, menikmati baitnya itu maksudnya apa? Menikmati bait itu maksudnya apa ya? Emang bisa cium dindingnya gereja? Menikmati bait itu gimana maksudnya? Menikmati bait artinya constantly adoring his temple. Tiba-tiba kita itu pingin kangen sama gereja gitu. Pernah gak Anda ngalami? Aduh kangen pingin ke gereja gitu. Adoring his temple. Artinya pingin ada di gereja. Pingin dapat bimbingan. Saya banyak masalah. Pingin nyembah Tuhan, hati saya pingin saya curahkan di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun. Dia 3 hari tertinggal sama papa mamanya waktu pergi ke bait Allah. Tuhan Yesus gak kemana-mana. Dia menikmati bait Allah. 3 hari kemudian ditemukan sama papa mamanya. Yesus ada di mana? Di bait Allah. Papa mamanya berkata, kenapa kamu lakukan ini? Harusnya anak ini yang pahit sama papa mama. Nah, papa mama harusnya yang bertanggung jawab. Saya masih kecil kok ditinggal sama papa mama. Tapi Yesus gak pernah kepahitan. Lihat orang yang suka di bait Allah gak pernah kepahitan. Sukanya kemanisan. Jangan sering minum es teh manis. Minumnya teh tawar saja. Karena semua sudah manis. Nanti diabetes. Udah manis minum manis gitu. Yesus gak kepahit loh. Dia berkata, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Orang suka bait Allah, suka ada di ibadah, apapun yang dilakukan orang ya, hatinya kuat. Hatinya tuh selalu menemukan hal untuk disyukuri. Saya melihat wajah-wajah demikian di tempat ini. Amin. Yang terakhir, mempersembahkan korban. Kalau kita ke gereja itu harus mempersembahkan korban. Apa maksudnya? Apakah saya berikan semua harta saya di gereja? Enggak. Tuhan gak suka harta kita. Tuhan suka Anda. Tuhan gak jadi miskin kalau Anda gak memberikan persembahan. Tuhan gak jadi miskin kalau kita gak memberikan persepuluhan. Kita jadi miskin tanpa Tuhan. Jadi kalau kita ke gereja, kita yang jadi mulia. Kita kalau ke gereja selalu membentuk kita. Karena dikatakan di ayat yang terakhir dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, gerejanya, aku mau mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban artinya, saya ini mau offer sacrifices. Saya memberikan korban. Kalau Anda ke gereja, korban itu apa? Korban itu apa? Ya waktu Anda beri waktu, PAW. Korban itu waktu Anda latihan sebelum hari ini. Ya kan banyak deg-degannya. Waktu sebelum Anda naik stage, udah berapa kali nih lihatin celana saya gimana. Jangan sampai resletingnya gak ketarik ke atas. Ini gimana waktu saya nyanyi, gimana kalau fals. Gimana kalau ketukannya salah. Itu sacrifice. Waktu Anda mau ke gereja kan, Anda mungkin
nggak naik kendaraan sendiri, Anda nggak mau langsung mungkin parkirannya nanti di Sun Plaza parkirannya begini, Anda bayar taksi online. Kan bayar, nggak pakai daun kan? Atau Pak makasih ya, bye-bye. Kan harus bayar. Ke gereja itu mempersembahkan korban juga hal begitu. Mempersembahkan korban juga artinya adalah Anda jadi leader. Jangan pernah nyerah jadi leader. Jangan pernah berkata, nggak enak jadi leader ya. Saya belum punya anak, kok ngitung nih, anak saya sudah 5 sekarang. Belum menikah sudah punya 5 anak. Ya itu anak-anak rohani. Rewel lagi, bandel semuanya. 5 ini bandel semua. Cimegi saya nggak mau jadi leader lagi. Tersinggungan nih semua 5 orang ini. Kalau member CG Anda tersinggungan, artinya hati mereka itu sebenarnya sensitif. Mereka bisa jadi penyembah-penyembah. Hatinya begitu. Orang kalau sensitif itu, suka tersinggung itu sebenarnya kalau diubah Tuhan, hatinya tuh jadi sensitif. Kalau nyembah Tuhan tuh deep. Jadi high leader-leader di sini, setiap kali lihat anak-anak Anda yang sensitif, yang 10 orang itu, yang kayak 12 rasul, mungkin ada wajahnya seperti Yudas. Enggak sih. Enggak ada yang Yudas. Setiap kali lihat anak sensitif, Anda mulai membayangkan, calon WL. Sensitif, hatinya deep. Tapi deepnya salah. Bukan dalam Tuhan, dalam dirinya sendiri. Oh, orang ini bisa jadi penyembah. Sensitif nih hati orang ini. Enggak disalami, merasa enggak disayang. Aduh susah jadi CGL. Waktu Anda jadi leader, Anda memahami hati Bapa. Berarti Anda sudah mulai jadi Bapak nih hatinya. Apalagi kalau Anda menikah, Anda akan jadi pria idaman. Anda jadi mama suatu saat, Anda belajar dari mama buat anak-anak. Hari ini Anda sedang belajar untuk sesuatu yang akan datang. Waktu saya sudah habis, -7. Minta 30 menit lagi ya. Wah, pulang jam 9. Gara-gara Anda semua manis, pingin ngumpul terus sama Anda, pingin ngomong terus. Kalau sudah selesai pandemi, kita segera retreat ya, pinggir Danau Toba. Biar 2 malam di sana. Semua yang tepuk tangan, kelihatan banget jadi leader yang bahagia ya. Hai member-member, jangan suka menyakiti leader ya. Buat mereka jadi leader yang bahagia. Jangan apa-apa WA, jauh malam WA, saya mau keluar dari CG. Jangan. Cuman masalah kecil kok gitu sih. Anda mau jadi pemimpin yang hebat. Anda mau mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Diamlah di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan harus ngapain? Mempersembahkan korban. Menikmati baitnya. Menyaksikan kemurahannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami saat ini. Firman yang hamba-Mu sampaikan, biarlah bisa dimengerti oleh karena Roh Kudus yang datang ke dalam setiap hati anak-anak muda di sini. Biarkan mereka Tuhan mengalami kemuliaan kepada kemuliaan. Ada yang masih SMA di sini, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja. Tuhan, berapapun usia mereka, biarlah mereka mengalami kemuliaan kepada kemuliaan. Setiap orang di sini ya Tuhan, biarlah tinggal di rumah Tuhan. Punya hati yang rindu akan perkara-perkara rohani. Biarlah mereka melayani dengan sukacita. Biarlah mereka bangga jadi pemimpin ya Tuhan. Mereka suka menggembalakan. Mereka suka melayani-Mu ya Tuhan. Berkati satu persatu. Kalau ada yang bergumul ya Tuhan, apapun itu, masalah keluarga dan sebagainya, buatlah hati mereka kuat. Karena mereka ada di rumah Tuhan. Hati mereka gak suka pahit ya Tuhan. Mereka selalu punya jiwa yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi, refnya saja ya, yang lagu terakhir. Kita sembah Dia ya. Haleluya, mari angkat kedua tangan Anda. Biar kita semua tertanam di bait Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Haleluya. Berikan hati yang terbeban dan penuh
kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Rabbi kami, Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Oh Rabbi kami, Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Rabbi kami, Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan. Haleluya. Semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sekali lagi katakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan tinggal di rumah Tuhan. Mari saksikan tayangan berikut ini. Tayangan ini sudah dibuat, kita apresiasi buat setiap tim yang sudah membuatnya. Silakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mengapresiasi semua orang setiap pribadi di sini yang mau memberi diri untuk jadi pemimpin, mengundang dengan kasih untuk bisa bangkit berdiri. Semua leader yang didoakan jadi leader dari sejak 2019 akhir ya sampai tahun ini. Silakan bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Berikan tepuk tangan buat mereka. Oke, jadi leader itu penuh dengan sukacita, amin. Apakah semua sudah bangkit berdiri? Leader-leadernya? Ada, coba Megi Terawang, coba lihat ya. Oke, lihat kanan kiri, beri tepuk tangan sekali lagi buat setiap leader.
Mewakili semua jemaat member CG di sini, Pastor Maxi mau mengatakan kepada semua leader, kami mau jadi member yang manis-manis. Mau jadi member CG yang mengasihi. Amin. Enggak gampang jadi leader, tapi jadi leader yang diurapi juga bisa karena Roh Kudus yang memampukan, ya. Mari kita sama-sama yang ada di stage maupun yang ada yang duduk, arahkan tangan kepada semua leader, kita doakan mereka ya. Tuhan urapi semua pemimpin yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, baik pria maupun wanita, setiap anak-anak muda yang memberi diri ya Tuhan, Engkau yang mampukan mereka. Sebagai anak muda mereka punya kesibukan sendiri sebenarnya, tapi mereka belajar ya Tuhan untuk mempedulikan orang lain. Hati mereka jadi hati Bapa. Hati mereka mau mengasihi ya Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Ada tongkat penggembalaan di tangan mereka. Berkati mereka untuk mengatur waktu. Berikanlah hikmat ya Tuhan di dalam menggembalakan. Berikanlah kekuatan dan kesabaran waktu mereka menggembalakan jiwa-jiwa baru. Ada banyak karakter di dalam CG. Tapi mereka penuh kasih. Mereka membangun dengan kasih. Tuhan memberkati. Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapimu, memampukan engkau. Bahkan ini hanyalah permulaan. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Serahkan kepada Miki. Oke. Ya. Jadi saya mau tanya dulu. Oke, semuanya bisa silakan kembali duduk. Ya. Jadi hari ini saya mau tanya, kira-kira hari ini kita merayakan apa ya? Oke, yang keberapa? Yang ke-18. Jadi kita nanti akan sama-sama sesuai dengan countdown yang ada. Saya minta untuk kita semua excited ya. Jadi nanti sama-sama kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Baru kita sama-sama bilang Happy Anniversary GMS Medan yang ke-18. Semuanya mengerti? Angguk-angguk kepalanya. Ngerti ya? Lebih enak kayaknya kita bangkit berdiri aja ya. Ya, semua oke? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oke, kita sama-sama akan melihat countdown-nya. Sama-sama ikut hitung ya. Sama ikut hitung ya, oke? Kita saksikan countdown-nya. 4, 3, 2, 1. Happy Anniversary GMS Medan. Oke, senang sekali hari ini ya. Sudah 18 tahun ya GMS Medan ada. Dan mungkin hari ini ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun pun kita ada di tempat ini. Banggalah kita berjemaat, menjadi anak, menjadi murid di tempat ini. Oke? Kita sama-sama akan berdoa, melepaskan berkat-berkat yang terbaik untuk gereja, rumah di mana kita dimuridkan beribadah di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa, Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk GMS Medan ya Tuhan. Kami perkatakan kami bangga ada di dalam rumah ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus pakai gereja ini dengan luar biasa. Akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang bermunculan. Akan ada banyak orang-orang yang mengenal Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami sungguh percaya gereja kami akan bersinar dengan terang ya Tuhan. Ya Tuhan, akan melalui gereja ini akan mencetak pemimpin-pemimpin yang luar biasa pula. Bukan hanya bagi Medan, tapi bahkan sampai Pulau Sumatera ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkenan atas gereja kami. Kami akan melihat pertumbuhan demi pertumbuhan terus terjadi atas GMS Medan Tuhan. Thank you ya Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita akan doa persembahan, saya akan menyampaikan beberapa informasi bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan belum mendapatkan welcome card seperti ini. Dapat mengambil dengan asyir, ya selesai ibadah ini bisa ambil dengan asyir. Dan dengan kasih kami mengundang setiap Anda yang menerima welcome card
sepulang ibadah bisa mengunjungi Welcome Lounge di Chapel 3. Ya, jadi nanti yang sudah terima ini bisa ke belakang, itu nanti akan diarahkan menuju Chapel 3. Ataupun bagi setiap Anda yang penasaran apa sih CG itu dan yang belum join di dalam CG, mau tahu informasi lebih lanjutnya, juga boleh menghampiri setiap pemimpin-pemimpin yang luar biasa juga yang ada di Chapel 3 untuk bisa tahu informasi mengenai Connect Group. Informasi berikutnya adalah kami rindu untuk mengajak setiap jemaat untuk bisa hadir di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 26 Mei dengan tema Roh Kudus bersama Pastor Philip Mantova secara onsite streaming dari Surabaya. Ibadah ini akan diadakan sebanyak 4 kali, jam 9 pagi, jam 11 siang, jam 1 siang, dan jam 4 sore. Jadi mari ajak teman, keluarga, kerabat, sebanyak-banyaknya untuk bisa beribadah bersama-sama. Oke, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Dan kita akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bisa angkat amplop persembahan yang ada. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah kami hari ini. Ibadah yang luar biasa. Kami belajar banyak hal ya Tuhan. Dan kami terus bertumbuh lagi di dalam Engkau. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini yang terbaik yang kami berikan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan layak terima yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, kasih karunia, penyertaan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Allah Roh Kudus. Teruslah menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Jadilah anak-anak muda menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkanmu. Dan jadilah anak-anak muda yang memuliakan Tuhan seumur hidupmu. Terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa dan menerima berkat. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Amin. God bless you all.